Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul dengan NIM 220204601020 dari kelas 02 dengan prodi D4 Teknik Elektro. Tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS dengan mata kuliah elektronika analog dan digital. Pada materi pertama yaitu ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. Lingkup materi pada mata kuliah elektronika analog dan digital yaitu bagi menjadi 7, yaitu ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital, dasar-dasar elektronika, sistem elektronika digital dan analog, rangkaian penyeara atau power supply DC, rangkaian penguat, rangkaian komparator, dan logika biner. Yang ke-8 itu sistem bilangan desimal dan biner. Yang ke-9 itu gerbang dasar digital. Yang ke-10 merangkai gerbang dasar dalam berbagai keperluan, pengendalian keluaran akhir gerbang. Yang ke-11 adalah rangkaian flip-flop, multimeter, register, timer, sinkronus, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan memori. Yang ke-12 itu aplikasi rangkaian elektronika analog dan digital. Wawasan elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah, dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan elektronika yaitu pada tahun 1883, sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Bidang-bidang elektronika terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama bidang instrumentasi dan kontrol, kedua bidang telekomunikasi, yang ketiga bidang elektronika konsumer, yang keempat bidang elektronika kuantum. Komponen dan rangkaian dan sistem elektronika. Di dalam elektronika dikenal istilah komponen, rangkaian, dan sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumparan dua atau lebih komponen elektronika pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana maupun kompleks. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Sehingga dapat dikatakan bahwa komponen adalah unsur-unsur pembentuk rangkaian, sedangkan rangkaian adalah unsur pembentuk sistem, maka sistem itu sendiri adalah kesatuan antar komponen dan rangkaian. Komponen elektronika itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama komponen aktif, yaitu memperkuat sinyal. Yang kedua komponen pasif, tidak memperkuat sinyal. Komponen aktif terbagi menjadi 4, yaitu dioda, transistor, IC atau integrated circuit. Keempat yaitu saklar. Kemudian komponen pasif terbagi menjadi 3, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Rangkaian elektronika itu terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian listrik dan rangkaian terpadu. Rangkaian listrik itu hubungan antar komponennya melalui PCB, kabel, atau solder. Rangkaian terpadu itu hubungan antar komponennya terpadu dalam suatu chip atau keping, pada umumnya silikon. Sistem elektronika. Sistem elektronika terbagi menjadi 2, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika analog itu rangkaian elektronik yang bersifat kontinu
Sedangkan elektronika digital itu dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu satu high active true dan 0 low non aktif dan false. Selanjutnya materi dari pertemuan kedua yaitu dasar-dasar elektronika. Dasar-dasar elektronika terbagi menjadi dua, yaitu ada elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, nukleus, proton dan neutron, dan elektron. Elektron dan proton yaitu proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom atau nukleus dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus listrik. Yang pertama itu arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Yang kedua, baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik yang memaksa muatan listrik yang bergerak mengitari suatu rangkaian listrik. Yang ketiga, arus listrik mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Yang keempat itu listrik mengalir dari potensial listrik ke potensial rendah. Muatan listrik. Arus listrik akan mengalir pada suatu rangkaian berbentuk loop tertutup dan ada beban listrik, misalkan lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya terhubung dengan sumber listrik. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu benda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lainnya melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Muatan listrik dapat dianalogikan sebagai air di dalam sebuah tangki air, sedangkan tegangan listrik dapat kita analogikan sebagai tekanan air pada sebuah tangki air. Makin tinggi letak tangki air itu, maka makin besar pula tekanannya. Jika keran dibuka, maka air mulai bergerak dalam pipa dan kecepatan mengalirnya berhubungan erat dengan tekanan air pada tangki di atas menara. Bila sepotong kawat penghantar dihubungkan di antara kedua benda yang berbeda muatan, menyebabkan terjadinya perpindahan muatan di antara benda-benda tersebut. Peralihan energi itu akan berlangsung terus selama terdapat perbedaan potensial. Tegangan listrik mempunyai rumus, yaitu sistem satuan internasional untuk tegangan, yaitu Volt, yang diambil dari nama Alexander Volta pada tahun 1748 sampai 1827, yang menyatakan satuan Volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule. Selanjutnya itu hukum Ohm. Pada tahun 1827, George Siemens Ohm atau ahli fisika Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1854 melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antar kuat arus I dan tegangan, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Selanjutnya itu penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Setiap bahan memiliki susunan atom yang berbeda.
Letak proton pada setiap bahan tidak sama dan tidak teratur. Elektron-elektron selalu mengelilingi proton. Karena antara proton dan elektron ada gaya tarik besarnya. Besarnya gaya tarik ini tergantung pada jarak antara proton dan elektron. Yang pertama itu konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Contoh bahan-bahan konduktor yaitu silver, gold, copper, steel, dan seawater. Selanjutnya itu sifat-sifat bahan konduktor. Pertama itu daya hantar panas, yang kedua daya hantar listrik, yang ketiga koefisien temperatur tekanan, yang keempat daya elektron termo, yang kelima kekuatan tegangan tarik, yang keenam koefisien suhu tahanan, isolator atau penyekat. Bahan penyekat isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan bentuk struktur atomnya dan elektron terikat kuat oleh protonnya atau intinya. Contoh bahan-bahan isolator yaitu rubber, glass, oil, diamond, drywood. Sifat-sifat bahan konduktor yaitu yang pertama sifat listrik, sifat mekanis, yang ketiga sifat termis, yang keempat sifat kimia. Selanjutnya itu semikonduktor, suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator disebut bahan semikonduktor. Tipe atau jenis semikonduktor yaitu yang pertama N tipe semikonduktor. Dikatakan N tipe karena semikonduktor jenis ini pembawa muatannya adalah terdiri dari elektron dan elektron adalah bermuatan negatif sehingga disebut sebagai tipe negatif atau N tipe. Yang kedua P tipe semikonduktor. Dikatakan P tipe semikonduktor jenis ini kekurangan elektron atau disebut dengan hole. Ketika pembawa muatan adalah hole, maka semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor bermuatan positif. Selanjutnya pada materi klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika terbagi menjadi dua yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif terbagi menjadi tiga yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Komponen aktif terbagi menjadi empat yaitu dioda, transistor, IC, dan saklar. Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif, komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Yang pertama itu resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan ini resistor atau hambatan adalah ohm. Fungsi-fungsi resistor yaitu yang pertama sebagai pembatas arus listrik, kedua sebagai pengatur arus listrik, yang ketiga sebagai pembagi tegangan listrik, yang keempat sebagai penurun tegangan listrik. Jenis-jenis resistor yaitu yang pertama resistor yang nilainya tetap, yang kedua resistor yang nilainya dapat diatur, yang ketiga resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, yang keempat resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Kode warna pada resistor. Nilai resistor yang berbentuk aksial diwakili oleh warna-warna yang dapat di tubuh atau bodi. Resistor itu terdiri dalam bentuk gelang. Umumnya terdapat 4 gelang di tubuh resistor, tetapi juga ada yang 5 gelang. Seperti pada tabel samping itu warna hitam dengan nilai 0, warna coklat dengan nilai 1, warna merah dengan nilai 2,
warna orange dengan nilai 3, warna kuning dengan nilai 4, warna hijau dengan nilai 5, warna biru dengan nilai 6, warna ungu dengan nilai 7, warna abu-abu dengan nilai 8, warna putih dengan nilai 9, warna emas dengan toleransi 5%, warna perak dengan toleransi 10%, dan tak berwarna dengan nilai 20%. Nilai resistor berdasarkan kode angka yaitu resistor yang mempunyai kode angka dan huruf biasanya adalah resistor lilitan kawat yang diselubungi dengan keramik atau porselin. Selanjutnya yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansi adalah farad. Fungsi kapasitor yang pertama yaitu sebagai penyimpan atau tegangan listrik. Yang kedua sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC. Yang ketiga sebagai isolator penghambat arus DC. Yang keempat sebagai filter dalam rangkaian power supply. Yang kelima sebagai kopling. Yang keenam sebagai penggeser fasa. Yang ketujuh sebagai pemilih gelombang frekuensi. Jenis-jenis resistor yang pertama yaitu kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas. Yang kedua kapasitor nilai tetap berpolaritas. Selanjutnya itu kapasitor elektrolit, yaitu kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Yang ketiga induktor. Induktor atau disebut dengan koil atau gumparan adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter dan juga sebagai alat kopel. Fungsi-fungsi induktor yaitu yang pertama sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, yang kedua transformator, yang ketiga motor listrik, yang keempat solenoid, yang kelima relay, yang keenam speaker, yang ketujuh dan mikrofon. Jenis-jenis induktor yaitu induktor bernilai tetap dan induktor tidak tetap. Selanjutnya yaitu komponen aktif. Komponen elektronik aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Terbagi menjadi 4 yaitu dioda, transistor, IC, dan saklar. Yang pertama itu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jenis dioda yaitu dioda biasa atau dioda penyearah, kedua dioda Zener, yang ketiga LED, yang keempat dioda foto, yang kelima dioda Schottky, yang kelima dioda laser. Yang kedua yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Jenis transistor yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Yang ketiga itu integrated circuit atau IC. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Yang keempat yaitu adalah saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.